Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aulia Nizamuddin dari SMA Islam PB Sudirman Jakarta. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab 2 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas mengenai definisi penelitian sosial dan jenis-jenis penelitian sosial. Maka, untuk pertemuan kali ini kita akan membuat rancangan penelitian sosial. Tentu kalian masih ingat, dalam merancang sebuah penelitian atau dalam penelitian sosial, dasar-dasarnya adalah 5W1H. Apa, mengapa, bagaimana, kenapa, di mana, siapa. Nah, dari sana, dari pertanyaan-pertanyaan itu kita akan merancang, membuat sebagaimana dalam rancangan penelitian. Bisa kita lihat di sini. Pertama, kita harus bisa menentukan topik atau masalah penelitian atau masalah sosial. Bisa kalian lihat di sebelah kanan, ada suatu permasalahan. Di situ ada anak jalanan, lalu ada anak-anak yang mengemis di pinggir jalan, nah, dan sebagainya. Nah, dalam menentukan topik ini, kita harus bisa sesuai dengan minat peneliti. Ya. Nah, minat itu maksudnya gimana sih? Nah, dari minat itu sesuai kita maunya seperti apa yang akan kita bahas, seperti itu. Ya. Yang kedua, bisa diteliti oleh peneliti. Jadi kalau kalian nanti sebagai peneliti, itu kalian harus bisa diteliti atau bisa kamu teliti. Jangan sampai kamu pengen meneliti A tapi tidak kamu kuasain, seperti itu. Nah, kuasainya di mana? Bisa kalian lihat dilihat dari kemampuannya, dari waktunya, dari tenaganya, atau dana yang tersedia saat akan meneliti. Selanjutnya, dalam melakukan penelitian, kamu juga harus punya yang namanya dana, di mana dana itu cukup tersedia ketika kamu akan meneliti. Ya. Selanjutnya, dalam penelitian itu memiliki kegunaan praktis dan penelitian itu bermanfaat dan penting untuk diteliti. Jangan sampai kalian meneliti itu tidak ada kegunaannya, tidak ada kebermanfaatnya, atau bahkan tidak penting sama sekali. Jangan sampai ke sana, ya. Seperti itu. Makanya kita kan tadi kita jelaskan di sini ada anak jalanan. Apa kegunaannya kita bahas mengenai anak jalanan? Apa manfaatnya? Mungkin setelah kita teliti tentang anak jalanan ini, kita akan bisa melihat, oh, kita bisa ngambil solusi dari permasalahan anak jalanan tersebut. Seperti itu. Kita akan apakan supaya mereka itu tidak ada lagi di jalanan. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, dari topik yang tadi kita sudah buat, kita akan merumuskan pertanyaan dari topik atau masalah sosial. Nah, dalam merumuskan ini, rumusan masalahnya itu harus bisa dengan bahasa yang mudah dipahami. Lalu, menggunakan pilihan kata yang dapat sama dengan orang lain, dalam artian orang lain memahami kalimat itu sama dengan apa yang akan kita teliti. Lalu yang ketiga, tidak menggunakan kalimat yang sulit pemahamannya. Jadi dalam merumuskan masalah itu, kita harus bisa memudahkan orang lain yang membaca penelitian kita itu mengerti atau akan paham dengan apa yang akan kita teliti. Seperti itu. Selanjutnya, nah, dalam penelitian ini kita akan melihat
pendekatan-pendekatan apa yang akan kita bahas. Di sini pendekatannya akan dibagi dua, yaitu ada pendekatan kualitatif dan ada pendekatan kuantitatif. Yang pertama kita bahas adalah kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif, yaitu adalah pendekatan yang bersifat ilmiah. Yang kedua, deskriptif. Lalu yang ketiga, subjeknya terbatas. Yang keempat, kontak personal itu secara langsung, jadi kita tatap muka. Lalu dalam menganalisis data itu secara deduktif. Selanjutnya, ada kualitas penelitian itu tergantung dari pengalaman si peneliti tersebut. Selanjutnya, mengenai subjektivitas tinggi. Subjektivitas tinggi itu apa? Tergantung dari si peneliti tersebut. Menggiring opininya atau bisa menggiring seperti itu. Selanjutnya, dalam waktu pengumpulan datanya, pengumpulan datanya itu waktunya lama. Dan yang terakhir adalah interpretasi data berbeda antar peneliti. Jadi, antara peneliti yang satu dengan yang lain dalam melakukan penelitian kualitatif itu bisa hasilnya berbeda. Seperti itu. Selanjutnya, pendekatan kedua adalah pendekatan kuantitatif, yaitu datanya berupa angka. Kenapa berupa angka? Karena datanya itu nanti kita akan menyebarkan angket. Angketnya seperti apa? Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu yang kedua adalah subjeknya banyak. Kenapa bisa banyak? Karena tadi kita menggunakan angket. Nah, kalau sudah menggunakan angket itu respondennya akan banyak. Karena sekali menyebarkan angket bisa banyak orang yang akan dapat. Lalu yang ketiga terdapat jarak interaksi. Maksudnya jarak interaksi apa? Jadi antara peneliti dengan yang diteliti belum tentu ketemuan seperti itu. Yaitu selanjutnya analisa data setelah data terkumpul. Maksudnya apa? Dari angket tadi data itu kan dikumpulin. Nah, setelah dikumpulin itu baru bisa dianalisa datanya sebagaimana. Lalu yang selanjutnya adalah lama dalam perencanaan. Mengapa lama? Karena tadi membuat dulu angket, bagaimana pertanyaan-pertanyaannya, apakah cukup pertanyaannya, apakah sudah mewakili apa belum, seperti itu. Selanjutnya adalah sulit memperdalam data. Maksudnya sulit memperdalam data apa? Kita belum tentu semua daftar angket tadi itu, angket pertanyaan-pertanyaan itu sudah mewakili apa yang diperlukan, seperti itu. Oke. Selanjutnya yaitu subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Subjek penelitian di sini adalah orang yang akan kita teliti. Nah, dari orang yang akan teliti itu kita lihat dulu populasinya. Populasinya itu apa? Yaitu orang yang akan menjadi responden. Nah, dari sekelompok orang itu nanti akan diambil sampelnya, dan dari sampel-sampel itu nanti kita macam-macam, kita ambil yang mau sampel acak atau segala macam seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana tekniknya? Tekniknya tadi pengambilan sampel saya bilang. Nah, di teknik ini ada acak, berstrata, kelompok, wilayah, proporsi, dan pengumpulan datanya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena waktu kita hanya terbatas oleh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.